Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuliana Celvia dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Kali ini kita akan membahas mengenai pertumbuhan ekonomi. Yuk simak video kali ini supaya kita bisa memahami dan mengerti apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi, lalu apa saja indikator-indikator dari pertumbuhan ekonomi, dan bagaimana sih caranya kita menghitung pertumbuhan ekonomi. Nah, supaya lebih paham, yuk kita simak video kali ini. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama jangka waktu tertentu. Nah, selain itu, pertumbuhan ekonomi juga merupakan suatu pertambahan pendapatan nasional agregatif atau pertambahan output dalam periode tertentu, misalnya dalam 1 tahun. Nah, dengan kata lain juga pertumbuhan ekonomi itu menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa secara fisik dalam kurun waktu tertentu. Peningkatan ini dapat dilihat dari bertambahnya produksi barang industri, berkembangnya infrastruktur, bertambahnya jumlah sekolah, bertambahnya produksi barang modal, dan bertambahnya sektor jasa. Nah, ada 4 indikator nih dalam pertumbuhan ekonomi. Yang pertama yaitu kenaikan pendapatan nasional. Pendapatan nasional real menunjukkan output secara keseluruhan dari barang jadi dan juga jasa suatu negara. Negara dikatakan tumbuh ekonominya jika pendapatan nasional naik dari periode sebelumnya. Nah, tingkat pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertambahan pendapatan nasional real, yaitu produk nasional bruto real dari tahun ke tahun. Untuk negara berkembang biasanya menggunakan GDP atau Gross Domestic Product, dan untuk negara maju biasanya menggunakan GNP atau bisa disebut dengan Gross National Product. Indikator yang kedua yaitu kenaikan pendapatan per kapita. Nah, untuk menilai perkembangan ekonomi kita dapat menggunakan real per kapita dalam jangka waktu panjang. Ekonomi suatu negara dikatakan tumbuh jika pendapatan masyarakat meningkat dari waktu ke waktu. Nah, indikator yang ketiga yaitu meningkatnya kesejahteraan penduduk. Hal ini dapat dilihat dari lancarnya pendistribusian barang dan jasa pada suatu negara. Pendistribusian barang dan jasa lancar menggambarkan pendistribusian pendapatan per kapita di seluruh wilayah negara tersebut, yang berarti peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh di suatu wilayah. Indikator yang terakhir yaitu indikator yang keempat, yaitu berkurangnya pengangguran dengan adanya peningkatan pendapatan nasional. Artinya suatu negara sedang mengoptimalkan produksi suatu barang. Nah, dengan memproduksi suatu barang maka akan membutuhkan tenaga kerja. Ketika sebuah negara itu telah mencapai tingkat pemakaian kerja dengan memaksimalkan atau kesempatan kerja penuh, maka tingkat pengangguran pun akan berkurang. Lalu yang selanjutnya ada teori-teori pertumbuhan ekonomi. Ada 3 teori pertumbuhan ekonomi. Yang pertama klasik, yang kedua neoklasik, dan yang ketiga historis. Nah, teori pertumbuhan ekonomi klasik. Beberapa teori yang diungkapkan oleh para ekonom mengenai pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk. Jadi semua teorinya itu berdasarkan oleh sedikit atau banyaknya penduduk di daerah tersebut. Ada 3 tokoh dalam teori klasik ini, yaitu yang pertama ada Adam Smith. Nah, perekonomian tumbuh dengan meningkatnya pertumbuhan kependudukan. Yang kedua yaitu David Ricardo mengatakan bahwa pertumbuhan penduduk yang semakin besar menyebabkan penurunan upah dalam ekonomi. Nah, yang ketiga yaitu menurut Robert Malthus, pertumbuhan penduduk 2 kali lebih lipat dibandingkan produksi pangan sehingga akan terjadi krisis pangan atau kelangkaan.
Berikutnya ada teori pertumbuhan ekonomi neoklasik. Nah, berbeda dengan teori sebelumnya, teori ini lebih memperhatikan hal lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, selain pertumbuhan penduduk tentunya, seperti kewirausahaan dan investasi. Terakhir, ada teori pertumbuhan ekonomi historis. Nah, jadi teori jenis ini berpandangan pertumbuhan ekonomi itu memiliki tahapan-tahapan tertentu. Jadi untuk mencapai pertumbuhannya maksimal harus melewati tahapannya, mulai dari awal hingga akhir. Contohnya saja Friedrich List. Nah, menurut List, pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menurut kebiasaan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Melalui tata cara produksi, kurang lebih pengelompokan ini terdiri atas 4, yaitu yang pertama berburu dan mengembara, yang kedua beternak dan bertani, yang ketiga bertani dan kerajinan, dan yang terakhir kerajinan industri dan perniagaan. Sedangkan menurut Rostow, dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara akan mengalami tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, tradisional ekonomi didominasi sektor pertanian. Yang kedua, transisi pre-take off, terjadi perubahan struktur tenaga kerja dari pertanian ke industri. Yang ketiga, lepas landas atau take off, ketika hambatan dalam struktur sosial dan politik dapat diatasi. Lalu yang keempat, menuju kematangan atau drive to maturity. Serikat buruh dan dagang semakin maju pada tahap ini. Yang kelima, konsumsi tinggi atau high mass composition. Tenaga kerja didominasi tenaga kerja terdidik dan penduduk di kota lebih besar daripada desa. Lalu yang selanjutnya kita akan membahas mengenai bagaimana sih cara menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu 1 tahun disebut Produk Domestik Bruto atau PDB. Pertumbuhan ekonomi dinyatakan dengan angka persentase. Perekonomian suatu negara tumbuh 5% per tahun, yang berarti PDB naik sebesar 5% per tahun. Angka persentase inilah yang disebut dengan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, laju pertumbuhan ekonomi pada suatu tahun tertentu dapat dihitung menggunakan rumus yang sudah ada di layar, yaitu pertumbuhan ekonomi sama dengan PDBT min PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100, yang mana PDBT adalah pendapatan nasional pada tahun T, sedangkan PDBT min 1 adalah pendapatan nasional pada tahun sebelumnya. Sebagai contoh soal, yaitu diketahui data PDB selama 5 tahun terakhir ditujukan pada tabel yang sudah ada pada layar, dengan PDB dalam miliaran rupiah. Dari data di samping, hitunglah tingkat pertumbuhan ekonomi dari tahun 2014 hingga 2017. Rumus laju pertumbuhan ekonomi yaitu PDBT min PDBT min 1 dibagi PDBT min 1 dikali 100%. Jadi contohnya saja laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014, yaitu 8.692.500 dikurangi 8.262.000 dibagi 8.262.000 dikali 100%. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2014 yaitu sebesar 5,2%. Begitupun juga dengan perhitungan pada tahun 2015 sampai 2017, yaitu pada tahun 2015 tingkat pertumbuhan ekonominya sebesar 5,6%, pada tahun 2016 sebesar 5,1%, dan pada tahun 2017 sebesar 11,3%. Oke, sekian dulu pemaparan materi terkait pertumbuhan ekonomi. Thank you for watching. Jangan lupa like and subscribe. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. See you.